Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Fa nasallaha tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan membaca kitab Tuhfatul Akhyar, himpunan zikir-zikir dan doa yang disusun oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-10. Terakhir yang kita baca adalah doa dan zikir ketika bersin. Dan kesempatan ini insya Allah kita akan membaca fasal yang baru, ya. Dan kita sudah membaca hadis yang pertama dari fasal yang baru tersebut, ya, yaitu apa? Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan faslun fil adhkari wal ad'iyatil masyru'ah fi ibtida'is syarabi wal akli wal faraghi minhuma. Ini adalah fasal yang berisikan zikir-zikir atau doa-doa yang disyariatkan, yang bersumber dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi ibtida'i, di awal asyarabi, minum, wal akli atau makan, wal faraghi, dan selesai minhuma, dari keduanya. Ini keindahan syariat Islam, bahwa ia juga mengatur dan mengajarkan adab, ya, etika ketika makan, ketika minum, dan ketika setelah selesai dari makan dan minum. Dan juga mengajarkan apa? Di antara adab dan etika itu adalah seorang muslim membaca doa atau zikir yang disyariatkan, diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika hendak makan dan ketika sesudah selesai dari makan dan minum. Hadis yang pertama kita sudah membacanya di pertemuan yang terakhir, ya, yang berisikan tentang apa? Adab, dan diantaranya adalah bacaan ketika hendak makan, yaitu membaca basmalah. Manakah yang lebih utama, ya? Sekedar membaca bismillah ataukah lengkap bismillahirrahmanirrahim? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, tetapi pendapat mazhab, ya, hanya mencukupkan pada basmalah, ini pada bismillah. Mencukupkan pada bismillah, dan bahwasanya itulah yang lebih afdol, bahwasanya itulah yang lebih afdol, ya, karena berdasarkan riwayat yang lain yang ada di dalam riwayat At-Tabrani yang menyebutkan, ya, bacaan makan itu adalah bismillah, bacaan di awal makan itu bismillah, ya. Seandainya dia membaca lengkap bismillahirrahmanirrahim, ya, maka apa? Tidak salah, ya, maka tidak salah, ya. Tetapi hanya menurut mayoritas ulama mazhab itu kurang afdol. Yang afdolnya hanya bismillah. Ramzan, Unesa, Ramzan, Unesa, Ramzan, Unesa. Baik.
Kita lanjutkan. Ramzan, Unesa, sini duduk luar sini. Ramzan. Duduk di sini, dengarkan sini. Duduk sini. Sama Ramzan, duduk sini, dengarkan. Sama Taslia. Kemudian hadis yang berikutnya kita baca. Duduk sini, dengarkan. Taslia mana Taslia? Panggil. Baik. Duduk dengarkan. Qala wa an Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum falyadhkur ismallah ta'ala fi awwalihi fa in nasya an yadhkurallaha ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi ya awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Takwilnya fi awwalihi wa akhirihi. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wat Tirmidzi wa qala hasanun sahihun. Wa sahahu al-Hakim wa aqarrahu adz-Dzahabi. Syekh bin Baz mengatakan dan dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha qalat, beliau menuturkan qala Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda idza kapan saja akala makan siapa ahadukum salah seorang dari kalian makan apa saja ya idza ini min alfadhil umum ya kapan saja. Dan akala di sini makmulnya dibuang untuk menunjukkan apa saja yang dimakan. Jadi kapan saja salah seorang dari kalian baik laki-laki maupun wanita, ya dewasa ataupun anak-anak makan apa saja yang dia makan, falyadhkur maka hendaklah ia membaca ismallahi ta'ala, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah ia menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ta'wilnya jika hendak. Seperti ya, idza kumtum ilas shalah faghsilu. Ai idza arada ahadukum as-shalah. Ini idza arada ahadukum al-akal. Kapan saja salah seorang dari kalian hendak makan, ya, maka bacalah, maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala fi awwalihi, di awalnya, di awal makan. Ya. Fi'il mudhari' falyadhkur, fi'il mudhari' al-muhalla bil lam al-amr. Ya. Menunjukkan wajib atau sunnah, dan mayoritas ulama ya menghukumi bahwa bacaan ini sunnah ya, tetapi pendapat yang lain dalam mazhab ya wajib membaca bismillah di awal makan ya. Fa'in jika nasya lupa salah seorang dari kalian an untuk yadhkura menyebut ismallahi ta'ala, untuk menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala fi awalihi, di awal makan, falyaqul maka hendaklah ia mengucapkan atau membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillah awwalahu wa akhirahu. Ya. Jika lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di awal makan, maka hendaklah dia membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jangan main pintu Taslia. Ya, suruh duduk dengarkan, bukan suruh main.
Ya. Dia baca apa? Bismillah awwalahu wa akhirahu. Di awalnya dan di akhirnya. Ya. Rawahu Abu Dawud, hadis ini riwayat Abu Dawud dan Nasa'i dan Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hasanun sahih dan Al-Hakim mengatakan sahihul isnad wa qarrahu Adz-Dzahabi dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Maka di sini jelas bahwa yang dimaksud dengan membaca basmalah di awal makan itu maksudnya bismillah saja. Maksudnya bismillah saja tanpa dilengkapkan dengan bacaan rahmah bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillah saja. Dan ini juga di dalamnya terdapat tambahan, ya, apabila lupa membaca basmalah di awal makan, maka hendaklah dia membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya, dia membaca apa? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya. Dan masuk di dalamnya bukan hanya makan tetapi juga minum, karena hukumnya sama antara makan dengan minum. Ya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berkah atas apa yang dia makan dan dia minum. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan supaya ya bisa dengan baik menyelesaikan makan dan minumnya. Ya. Dan zahir tekstual dari hadis ini bahwa membaca bismillah ya awwalahu wa akhirahu itu ya di sela-sela makan, apabila dia lupa membaca bismillah di awal makan atau minum. Ya. Ini menunjukkan pentingnya ya bacaan bismillah di awal makan atau minum, sehingga kalau lupa pun oleh Nabi SAW diperintahkan ya menutup kealpaannya itu dengan membacanya di sela-sela makan atau minum. Qala wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kulal akalata fayahmaduhu 'alaiha aw yashrabu syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Rawahu Muslim. Syekh bin Baz kemudian mengatakan wa an Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas radhiyallahu taala anhu, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la yardha, benar-benar ya ridha, anil abdi, kepada seorang hamba, an yakula, yang dia makan ya, yang apabila dia makan al akalata ya, satu suapan atau dia makan makanan, fayahmaduhu, lalu ia memuji Allah Subhanahu wa taala, alaiha, atas ya makanan tersebut. Atau yashrabu syarbata, dia minum minuman, fayahmaduhu, lalu ia memuji Allah Subhanahu wa taala, alaiha, atas minuman tersebut. Rawahu Muslim, hadis riwayat al-Imam Muslim. Ya, ini hadis menjelaskan kepada kita doa atau zikir sesudah makan atau sesudah minum, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Mengucapkan apa? Alhamdulillah. Apabila hendak makan membaca bismillah, kalau lupa di awalnya maka membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu, dan apabila telah selesai dari makan atau minum membaca apa? Alhamdulillah. Ya. Kalau misalkan dia baca dengan ya lengkap ya, nah, sebagaimana nanti akan disebutkan doanya, maka itu lebih bagus. Tetapi seandainya dia hanya membaca alhamdulillah ya, begitu selesai dari makan dan minum dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas makanan,
atau minuman yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dia, maka itu akan menjadi sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Oleh karenanya hadis ini memberikan isyarat kepada kita bahwa seorang muslim dalam melakukan perbuatan, ya, dia selalu berusaha untuk mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sampai pun itu dalam perbuatan yang mubah. Sampai pun itu dalam perbuatan yang apa? Yang mubah, yaitu apa? Makan dan minum, ya. Makan dan minum. Ya, makan dan minum adalah perbuatan yang mubah, ya. Seorang muslim hendaknya dia niatkan makan dan minum untuk mengejar, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah dengan apa? Di antaranya dengan mempraktekkan adab-adabnya, ya, adab makan dan minum, ya, membaca bismillah di awalnya, ya, dan alhamdulillah setelah selesai makan dan minum. Ya, apapun yang dia makan, apapun yang dia minum, ya. Kemudian hadis yang berikutnya, an Muadz ibn Anas radhiyallahu taala anhu, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Syekh bin Baz mengatakan dari Muadz bin Anas radhiyallahu taala anhu, Muadz bin Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, man akala ta'aman, siapa saja yang makan satu makanan, faqal, lalu selesai dari makan dia membaca doa atau zikir, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwat. Ya, hafal ya. Alhamdulillahilladzi, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi, yang at'amani, telah memberikan makan kepadaku, hadza, makanan ini, wa razaqanihi, dan memberikan rizki kepadaku makanan ini, min ghairi haulin minni, tanpa ada daya dariku, wala kuwatin, tanpa pula kekuatan dariku. Mengakui bahwa semata-mata makanan yang dia makan, minuman yang dia minum, semata-mata karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila seseorang misalkan mengandalkan daya dan kekuatannya, ya, untuk makan, untuk sekedar makan, tidak akan mampu, tidak akan bisa, tanpa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa dirahmati, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, semua manusia akan lapar, ya. Allah Subhanahu wa taala yang beri makan kepadanya. Oleh karenanya, ya, di antara sunnah, ya, apabila selesai dari makan apa saja, ya, maka dia membaca apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberiku makanan ini dan memberikan rezeki kepadaku makanan ini tanpa daya dan kekuatan dariku. Apabila dia membaca doa ini atau zikir ini sesudah makan, ghufira lahu, maka akan diampuni, ya, untuknya ma taqaddama, apa yang telah berlalu, min dzambihi, dari dosa-dosanya. Ya. Jadi membaca alhamdulillah saja setelah makan itu mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia membaca lengkap alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah,
maka selain diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diampuni dosa-dosa kecilnya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah dia lakukan. Adapun dosa besar maka dia harus bertaubat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah bi isnadin hasan. Syekh bin Baz mengatakan hadis ini riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad hasan. Yu'mal bihi, diamalkan. Ya, diamalkan. Ya. Begitulah seorang muslim, ya. Di antara bukti syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atas rezeki dan makanan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dia, ya. Dia apa? Mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah atas makanan tersebut dan berlepas diri dari daya dan kekuatan dirinya saja. Ya. Semata-mata Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ya Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa sakit ya pada dirinya, dia tidak akan mampu untuk mengunyah makanan. Meskipun dia memiliki banyak bahan makanan. Ya. Seandainya dia sakit, dia nggak akan mampu untuk makan. Ya. Sebaliknya kalau dia sehat normal, tetapi Allah tidak memberikan ya, bahan makan untuknya, dia juga tidak akan mampu untuk makan. Ya, oleh karenanya ketika Allah memberikan kesehatan fisik normal, ya, kesehatan badan, dan memberikan bahan makanan untuknya, maka itu dua nikmat yang besar yang wajib kita bersyukur kepadanya. Ya, dia bisa makan dan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir, wa an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min ta'amihi qala alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ghairu makfiyin wala muwaddain wala mustaghnan anhu rabbana. Rawahul Bukhari fi sahihi. Ya. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kan apabila, yakni kebiasaan beliau, ya, kebiasaan beliau apabila idza faragha, selesai, kebiasaan beliau apabila selesai dari min ta'amihi, dari makan, maka beliau membaca alhamdulillahilladzi alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ya. Ini doa lain. Ya, doa yang lain apabila selesai dari makan yang lebih panjang. Ya. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Seandainya sampai di sini juga boleh. Ya. Alhamdulillah hamdan katsiran, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, hamdan katsiran, pujian yang berlipat-lipat, thayyiban, ya, pujian yang indah, mubarakan fih, yang berkah, ya, pujian yang penuh dengan keberkahan, ya, sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghairu makfiyin wala muwadda'in, ya, wala mustaghnan anhu rabbana, wahai Rabb kami, ghairu makfiyin, ya, tidak cukup, ya, tidak menyimpan, ya, dan akan selalu kurang, ya, yakni
kita selalu apa? Kita ini akan selalu kurang. Kita ini akan selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini doa yang lebih panjang, ya. Ghairu makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu, ini semakna dengan min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ya, pada doa sebelumnya. Ya, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya, ghairu makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ya, rawahul Bukhari fi sahih, hadis ini riwayat Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari. Ini sejumlah doa, ya, dan zikir, ya, ketika hendak makan, ya. Kemudian ketika lupa membaca basmalah di awal makan, kemudian ketika sudah selesai dari makan atau minum. Ya, begitulah seorang muslim, ya, dalam dalam makan dan minumnya sudah diberi adab, diberi sunnah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dia mengamalkannya maka ada pahala, ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wallahul musta'an. Wallahu a'lam. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Ya, fasal yang berikutnya kita baca di pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.